Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pencerminan? Pencerminan adalah proses membuat bayangan suatu bangun atau benda tepat satu dengan aslinya. Jadi saat kita bercermin, yang ada adalah bayangan kita dan tepat satu dengan aslinya. Tepat satu kan cuma satu, cermin kalian, bayangan kalian di cermin. Nah, itu sama dengan aslinya. Itu adalah pencerminan. Misal di sini perhatikan ada bangun A, B, C, D. Ini cerminnya, garis ini cerminnya ya. Nah, otomatis dia akan mempunyai bayangan, berarti bayangnya di sebelah sana, di depannya, di hadapannya. Nah, A memiliki bayangan di sini, A aksen. Tentu jaraknya sama ya, ya sama-sama 6. B memiliki bayangan yaitu B aksen di sini, ya jaraknya sama juga 2. Kemudian C memiliki bayangan yaitu C aksen, jaraknya juga sama ya. Kemudian D memiliki bayangan D aksen di sini. Nah, semua memiliki jarak yang sama. Ini yang membedakannya. Ini adalah dari kiri ke kanan, sedangkan ini adalah dari kanan ke kiri. Membedakannya itu yang berbeda. Tapi jaraknya sama, itu adalah pencerminan. Ini adalah cerminnya misalnya. Bisa dipahami untuk pencerminan? Pasti memiliki bayangan tepat satu dengan aslinya, itu adalah pencerminan. Ada beberapa kondisi dalam pencerminan yang harus kita ketahui. Yuk mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X, masih ingat ya sumbu koordinat kartesius kemarin? Ya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Misal, kita ambil sembarang titik P, X, Y. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang sini ya. Nah, ini garis cerminnya, sumbu X. Nah, kira-kira titik yang kita ambil ini, Px, Y, bayangannya di mana? Oke, bayangannya mesti di depannya ya. Ya, dengan jarak yang sama. Nah, di sini. Nah, di sini kita punya titik, ini kita ambil 2,3. Nah, ternyata akan menghasilkan bayangan ya, di depannya. Nah, ini. Nah, perhatikan titik bayangannya ini. Dia X-nya sama? Iya, sama-sama 2. Y-nya, perhatikan, Y di atas adalah 3, Y di bawah adalah negatif 3. Ternyata Y-nya berubah. Semula positif jadi negatif. Nah, maka kita akan menghasilkan P aksennya yaitu X, negatif Y. Nah, jadi saat titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan P aksen yaitu X, negatif Y. Nah, yang berubah adalah Y-nya, Y aksennya jadi negatif Y. Kalau bisa kita tulis P adalah X, Y, kita cerminkan MX, M itu mirror ya, dengan terhadap sumbu X, MX akan menghasilkan P aksen yaitu X, negatif Y. Nah, X-nya tetap tapi Y-nya berubah jadi negatif Y. Ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Oke, bisa dipahami? Ingat, dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya, Y aksennya, jadi negatif Y. X-nya tetap ya, X aksennya tetap X, Y aksennya jadi negatif Y. Yuk, kita ke contoh soal untuk lebih paham. Diketahui titik A, negatif 2,3, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 3. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksennya. Yang berubah apa tadi? Ya, Y-nya.
Y-nya ada negatifnya. Berarti kita tambahi Y-nya ini dan negatif. Berarti A-aksennya adalah ya negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Ada negatifnya di depan, oke? Negatif 2, negatif 3. Ini adalah untuk pencerminan terhadap sumbu X. Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke pencerminan terhadap sumbu Y. Kita masih di koordinat kartesius. Kita ambil titik sembarang Px, Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y itu ini ya. Nah, ini adalah garis cerminnya. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira di mana bayangannya? Berarti di depannya ya. Ini berarti jaraknya sama. Nah, ini adalah bayangannya. Perhatikan Px, Y. X-nya sama nggak? X-nya pertama di sini 3, semula 3. Kemudian menjadi negatif 3. Kemudian Y-nya adalah 3. Di sini juga masih 3. Berarti saat dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X-nya. X-nya menjadi semula positif menjadi negatif. Nah, berarti P aksennya adalah negatif X, Y. Diperhatikan. Ternyata pencerminannya jadi negatif X, Y. Nah, berarti saat titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan bayangannya adalah P aksen negatif X, Y. Oke, bisa ya? Yang berubah adalah X-nya jadi negatif X. X aksennya jadi negatif X. Nah, atau bisa kita tulis Px, Y dicerminkan terhadap Y, MY, maka akan menghasilkan P aksennya adalah negatif X, Y. Negatif X, Y. Nah, ini yang negatif yang X-nya. Kita contohnya. Misal kita punya B 4, negatif 5. Maka saat kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan B aksennya ya X-nya ya negatif ya negatif 4, 5. Ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Silakan catat, perhatikan kembali. Px, Y dicerminkan terhadap sumbu Y jadinya negatif X, Y. Bisa dipahami? Selanjutnya kita ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kira-kira garis Y sama dengan X itu kok gimana gambarnya? Kita ambil titik dulu, Px, Y, ambil titik sembarang. Nah, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis ini adalah garis Y sama dengan X. Saat X-nya 1, Y-nya 1. Saat X-nya 2, Y-nya 2. Saat X-nya 3, Y-nya 3. Gitu seterusnya ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, dicerminkan terhadap ini. Kira-kira titik P aksennya di mana? Ya, di depannya ya. Nah, tentu di depannya sini, lurus di depan ini. Nah, akan menghasilkan P aksennya di situ titiknya. Diperhatikan P-nya. Px, Y. Di sini P-nya adalah X-nya 5, Y-nya 2. Berarti 5,2. X-nya 5, Y-nya 2. Nah, dia akan menghasilkan bayangan di sini. Ternyata X-nya 2, Y-nya 5. Nah, kira-kira apa yang berubah? Tadi 5,2. Nah, ini bayangannya adalah 2,5. Ternyata menghasilkan bayangannya ya dibalik. P aksennya adalah Y, X. Y, X dibalik. Nah, jadi saat titik Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya adalah Y, X dibalik ya. Y, X. Bisa kita tulis seperti ini, Px, Y, M
cerminkan terhadap Y sama dengan X, MYX, Y sama dengan X, akan menghasilkan P aksennya yaitu Y, X dibalik. Y, X dibalik ya. Nah, tadi X, Y, bayangannya adalah Y, X. Yuk, kita ke contohnya ya. Berarti saat kita punya C negatif 5,7 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan C aksennya tadi apa? Tadi dibalik. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Berarti kita punya C aksennya yaitu 7, negatif 5 dibalik ya. 7, negatif 5. Ini untuk pencerminan garis Y sama dengan X. Silakan bisa dicatat dulu, bisa dipahami. Oke, selanjutnya masih banyak kondisi kita, jadi harus dihafalkan pencerminannya, harus dipahami mana aja bayangan dari setiap kondisi. Kondisi yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Kita ambil titik dulu. Px, Y. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan X tadi di sini. Nah, berarti Y sama dengan negatif X. Ya, hanya di sini. Nah, perhatikan titik ini. Px, Y. Kira-kira bayangannya di mana? Nah, tentu di depannya ya, lurus. Ya, dengan jarak yang sama. Nah, kira-kira di mana? Nah, ini berarti ini di depan sini. Nah, ini adalah bayangannya dari P, yaitu P aksen. Perhatikan titik P di sini. P di sini X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4. Nah, ternyata menghasilkan bayangan di sini, yaitu X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Kira-kira apa yang berubah? Ya, semula 2,4 jadi negatif 4, negatif 2. Nah, ternyata menghasilkan P aksennya adalah negatif Y, negatif X. Dibalik dan negatif. Nah, dibalik dan ternyata negatif ya. Jadi, titik Px, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bayangan P aksennya adalah negatif Y, negatif X. Dibalik dan negatif ya. Kita bisa tulis seperti ini. Px, Y dicerminkan M, Y sama dengan negatif X akan menghasilkan P aksennya adalah negatif Y, negatif X. Ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Silakan dipahami. Oke. Tinggal kita balik ya. Semula X, Y di sini jadi negatif Y, negatif X untuk bayangannya. Kita ke contohnya. Misal kita punya titik D, negatif 2, negatif 3, dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, Y sama negatif X, berarti D aksennya adalah tadi apa? Dibalik dan negatif. Berarti kita punya negatif dari negatif 3, negatif dari negatif 2. Negatif kali negatif, ini jadi positif, berarti D aksennya adalah 3,2. Ini adalah pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Ingat ya, dibalik dan negatif. Bisa dipahami kondisi yang keempat? Nah, kondisi yang kelima. Pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Nah, kira-kira mana 0,0? Sini ini ya, ini 0,0. Ambil titik dulu, sembarang Px, Y. Dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 ini. Nah, kira-kira bayangannya di mana? Tarik
Nah, dari sini. Nah, ternyata akan menghasilkan titik di sini. Perhatikan, P di sini adalah X-nya 3, Y-nya 4. Ternyata akan menghasilkan X-nya negatif 3, Y-nya adalah negatif 4. Nah, kira-kira apa yang berubah? Ternyata ya jadi negatif, tapi tidak dibalik ya. Berarti P aksennya adalah negatif X, negatif Y. Nah, ini 3 sama 4, 3,4 berubah menjadi negatif 3, negatif 4. Nah, berarti akan menghasilkan P aksennya negatif X, negatif Y. Nah, berarti jika P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 akan menghasilkan bayangan P aksennya adalah negatif X, negatif Y. Nah, ditambahin negatif ya, negatif, negatif. Negatif X, negatif Y. Ingat ya, tadi itu dibalik. Nah, ini enggak. Tinggal kasih negatif X, negatif Y. Bisa kita tulis Px, Y, MO 0,0 akan menghasilkan P aksennya adalah negatif X, negatif Y. Ini adalah pencerminan terhadap titik asal O. Yuk kita ke contohnya. Misal kita punya titik E 11, negatif 6, 11, negatif 6 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka akan menghasilkan E aksennya apa? E aksennya berarti ini tambahin negatif ya. Ya, berarti E aksen adalah negatif 11, negatif dari negatif 6. Jadi kita punya E aksennya adalah negatif 11, negatif negatif, negatif 11,6. E aksennya itu. Bisa dipahami untuk titik asal O 0,0. Ingat, ditambahin negatif ya bayangannya. Negatif X, negatif Y jadinya. Oke, bisa. Kondisi yang selanjutnya. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. X sama dengan H. Ambil sembarang Px, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H. H ini adalah sebuah konstanta, berarti berupa angka, bisa positif, bisa negatif, dan juga bisa 0. Nah, kita ambil X-nya adalah X sama dengan hanya itu 2 ya, kita ambil di sini X sama dengan 2. Nah, berarti kita perhatikan sumbu X. Nah, yang berdiri di sini di sumbu X adalah X sama dengan. Kalau di garis yang kedua berarti ini X sama dengan 2. Kalau di sini X sama dengan 3. Kalau di sini X sama dengan min negatif 4. Oke, bisa ya menggambar garis X sama dengan H. Nah, kita ambil titik di sini X sama dengan 2-nya. Ambil garis di sini X sama dengan H. Kita punya titik Px, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H. Kira-kira hasil bayangannya di mana? Di depannya sini berarti ya. X sama dengan H. Yang sama. Nah, ini adalah hasil bayangannya. Kira-kira akan menjadi P aksen apa? Saat dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, Y-nya berubah tidak? Nah, Y-nya sama ya, sama-sama di sini, sama-sama 4. Nah, yang berubah adalah X-nya, yaitu yang semula di sini X-nya 6, ternyata berubah jadi negatif 2. Kira-kira gimana? Bisa 6 menjadi negatif 2. Nah, bisa kita pakai rumus, akan menghasilkan P aksennya yaitu 2H dikurangi X, Y. Y-nya tidak berubah ya. Bayangannya akan menjadi 2H dikurangi X. Kita tahu hanya tadi kita ambil 2. X sama dengan 2 ya, hanya 2. 2 kali 2 dikurangi, X-nya di sini adalah 6. 2 dikurangi 2. 2 kali 2 dikurangi 6. 2 kali 2, 4. Dikurangi 6, negatif 2. Nah, betul ya, X-nya adalah negatif 2. Jadi, titik P, X, Y saat dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan P aksennya yaitu
2H dikurangi X, Y. Nah, aksennya jadi ini ya, X aksennya 2H dikurangi X, Y aksennya tetap Y. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, kita tulis Px, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, Mx sama dengan H, akan menghasilkan P aksennya. Yang berubah adalah nilai X-nya ya, X aksennya. Jadi 2H dikurangi X, Y. Ini tetap ya. Ya, yang berubah adalah X-nya, aksennya. Kita ke contoh soal. Kita punya titik F 4,-10 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Berarti hanya berapa? Ya, hanya 3 di sini. Maka akan menghasilkan F aksen. Berarti 2H kurang X ya. 2 kali H hanya 3. 2 kali 3 dikurangi X, X-nya 4. 2 kali 3 dikurangi 4. 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurangi 4, yaitu 6 kurangi 4, itu 2. 2,-10. Y-nya tetap ya, Y-nya tetap Y, -10, -10. Ini untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke, bisa dipahami. Ingat, yang berubah adalah nilai X aksennya menjadi 2H dikurangi X. 2H dikurangi X, Y-nya tetap. Y-nya tetap Y, oke? Sekarang, tadi X sama dengan H, sekarang Y sama dengan K. K ini jadi bisa berubah. Ini konstanta ya, berupa bilangan negatif, 0 maupun positif. Kita ambil titik sembarang, X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti perhatikan sumbu Y, berarti garis yang berada di sumbu Y itu adalah Y sama dengan. Ambil di sini, itu adalah Y sama dengan K. Hanya kita ambil 3 ya di sini, Y sama dengan 3 ini. Dan titik P, X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Maka akan menghasilkan bayangannya. Bayangannya di mana? Ya, tentu di depannya sini. Nah, itu adalah P aksennya. Perhatikan apa yang berubah, apa yang tidak berubah di sini. X-nya ya sama-sama 4 ya. 4 di sini juga masih 4. Kemudian perhatikan Y-nya. Yang semula 1 jadi 5. Nah, X-nya tidak berubah, Y-nya berubah di bayangannya. Berarti P aksen adalah X, tetap ya, X aksennya tetap X. Y aksennya berubah menjadi 2K dikurangi Y. 2K dikurangi Y. 2 kali, kayaknya tadi berapa ini? 3. 2 kali 3, 6 dikurangi 1. 6 kurangi 1, 5. Ya benar, Y-nya 5. Ini bisa pakai rumus ini. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka akan menghasilkan bayangan P aksennya adalah X, 2K dikurangi Y. Yang berubah adalah ya, Y-nya ya, Y aksennya menjadi 2K dikurangi Y. Bisa kita tulis seperti ini. Ya, P aksennya adalah X, 2K dikurangi Y. Ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Oke, bisa ya membedakan bedanya tadi X sama dengan H, sama Y sama dengan K. Kalau X sama dengan H, yang berubah adalah X-nya, jadi 2H kurangi X. Kalau Y sama dengan K, berubah Y-nya ya, Y aksennya berubah menjadi 2K dikurangi Y. Sekarang kita ke contohnya. F adalah 9,2. Berarti kita punya M dicerminkan pencerminan terhadap Y sama dengan K. Perhatikannya 4 ya. Yang berubah tadi apa? Ya, Y aksennya, X-nya tetap, berarti tetap 9. Kemudian ini 2K dikurangi X, berarti 2. 2 kali 4, hanya 4. 2 kali 4 dikurangi Y, Y-nya adalah 2. 2 kali 4 dikurangi 2, yaitu 8 dikurangi 2, 6 ya. 9,6. Itu untuk F aksennya. Silahkan dipahami dulu.
Ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Dari P, X, Y menjadi P aksennya X, 2K dikurangi Y. Nah, terus kondisi yang terakhir ini, pencerminan terhadap titik H, K dicerminkan terhadap titik sekarang. Ya, titik sembarang P, X, Y dicerminkan terhadap titik H, K. Kita ambil ini, H-nya adalah negatif 2, H-nya adalah 3. Berarti pencerminannya tarik ini, kiranya sama ya di depannya. Nah, akan menghasilkan P aksennya apa? Nah, keduanya berubah, X aksennya berubah menjadi P aksennya 2H kurangi X, 2K dikurangi Y. P aksennya berubah menjadi 2H dikurangi X, 2K dikurangi Y. Berubah semuanya ya. Jadi saat titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik H, K akan menghasilkan bayangan P aksennya adalah 2H dikurangi X, 2K dikurangi Y. Semuanya berubah. Aksen dan X aksennya berubah. Lihat ya, 2H dikurangi X aksennya adalah 2H kurangi X, Y aksennya 2K dikurangi Y. Bisa untuk pencerminan terhadap titik H, K. Lebih pahamnya kita ke contoh. Misal kita punya titik G 3, negatif 1. 3, negatif 1 dicerminkan terhadap titik 1,2. 1,2 berarti hanya 1, K-nya 2. Berarti G aksennya jadi apa? Nah, rumus ini ya. G aksennya adalah berarti 2 kali hanya 1 dikurangi X-nya di sini 3. 2 kali 1 dikurangi 3. G aksennya 2K, 2 kali K-nya adalah 2 dikurangi Y, Y-nya negatif 1 dikurangi negatif 1. Akan menghasilkan G aksennya 2 kali 1 dikurangi 3 negatif 1. 2 kali 2, 4 dikurangi negatif 1. Jadi ditambah 1 jadinya 4 ditambah 1 adalah 5. G aksennya adalah negatif 1,5. Bisa untuk pencerminan terhadap titik H, K. Semuanya berubah ya. Perhatikan lagi setiap perbedaannya. Jadi kita ke tabelnya, hasil pencerminan tadi. Saat sumbu X, bayangannya akan menjadi X, negatif Y. Yang berubah Y-nya ya, jadi negatif Y. Saat dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X-nya. X-nya tambahin negatif, ya X aksennya jadi negatif X. Negatif X, Y. Saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya dibalik, jadi Y, X, P aksennya. Kemudian saat dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, P aksennya jadi dibalik dan negatif, yaitu negatif Y, negatif X. Selanjutnya, saat pencerminan dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka P aksennya adalah negatif X, negatif Y. Tambahin negatif ya, negatif X, negatif Y. Kemudian saat dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, X sama dengan H berarti yang berubah adalah X aksennya. X aksennya jadi 2H dikurangi X, Y aksennya tetap Y, berarti P aksennya menjadi 2H kurangi X, Y. Kemudian saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah adalah Y aksennya jadi 2K kurang X, X-nya tetap, berarti P aksen adalah X, 2K dikurangi Y. Kemudian yang terakhir ini adalah saat dicerminkan terhadap titik H, K, makanya berubah X aksen dan Y aksennya. X aksennya berubah menjadi 2H dikurangi X, Y aksennya berubah menjadi 2K dikurangi Y. Nah, ini adalah untuk tabel hasil pencerminan yang harus kalian pahami ya perbedaannya, karena setiap kondisi akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Silakan dicermati. Oke, bisa ya. Kita ke contoh soal.
Jika diketahui bayangan dari titik A, yaitu A aksen, negatif 5,3 yang telah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, jadi ini X sama dengan H tadi ya, maka tentukan koordinat titik awalnya dari A. Ini kita tidak tahu titik awalnya, yang diketahui adalah bayangannya. Kita cari bersama-sama. Kita tulis A, X, Y karena kita tidak tahu titik awalnya. Direfleksikan terhadap X sama dengan 2 akan menghasilkan A aksennya adalah negatif 5,3. Tadi X sama dengan H, yang berubah adalah X aksennya ya. X aksennya itu adalah 2H dikurangi X. 2H dikurangi X sama dengan X aksen. Kita pindahkan ruas di sini, X aksen pindah ruas jadi negatif X aksen. Negatif X pindah ruas jadi X. Jadi itu H dikurangi X aksen sama dengan X. Saya kita tulis X sama dengan 2H dikurangi X aksen. Nah, tinggal kita masukkan. Nilai H-nya adalah 2, X aksennya adalah negatif 5. Berarti 2 kali 2 dikurangi negatif 5. Yaitu 2 kali 2, 4, negatif, positif ya. Tambah 5, 4 tambah 5 adalah 9. Bisa untuk nyari X-nya. Kan kita punya X sama dengan H refleksinya. Nah, akan menghasilkan A aksennya. Yang berubah adalah nilai ini ya, X aksennya, yaitu 2H dikurangi X. Nah, tinggal kita masukkan untuk cari X-nya itu. Karena yang diketahui adalah X aksen. Kita harus mencari nilai X-nya. Oke, bisa. Kemudian, Y-nya tidak berubah ya, karena Y aksen sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 3. Jadi kita punya titik awal A, ya maaf ini A ya, A sama dengan 9, negatif 3. Titik awalnya adalah A 9,3. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ke nomor 2, sekarang refleksi double. Tentukan bayangan dari titik B 1,2 yang direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap titik asal. Direfleksikan lagi ya, double refleksi. Yuk, kita jawab bersama. Kita jawab satu-satu dulu. Pertama kita punya titik awalnya yaitu 1,2. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti yang berubah adalah X-nya ya jadi negatif. Ya, B aksennya adalah negatif 1,2. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap titik asal. Berarti MO 0,0. Setelah direfleksikan terhadap titik asal, apa yang berubah? B double aksennya jadi apa? Titik asal, ya jadi negatif-negatif semua ya. Ya, berarti B double aksen adalah negatif dari negatif 1, negatif 2. Maka B double aksennya jadi 1, negatif 2. Dipahami untuk contoh soal 2 ini. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.